ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh. Kita meneruskan lagi bacaan kita di surah Asy-Syu'ara, di mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah sampai berkaitan dengan kisah Nabi Hud alaihissalam dengan kaumnya. Nah, sekarang kita akan melihat satu lagi kisah satu kaum yang datang sesudah kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud itu nabinya kita sebutkan sebagai kaum Ad, yang ada yang di sini sekarang adalah kaum Samud.
Jadi Ad dan Samud. Kita sudah sebutkan bahwa sesudah Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggal di Bajudi, yaitu di kampung Samanin, yaitu di antara Syria dengan Turki sekarang, maka turunan anak-anaknya, keturunannya berada dari sana. Keturunan tersebut kita sudah sebut, dikatakan bahkan Nabi Nuh itu berumur sampai 350 tahun lagi. Dia mempunyai anak keturunan yang banyak. Jadi di antara anak-anak yang kita sebutnya 3 orang, Sam, kita sudah sebutnya, Ham, dan juga Yafis. Jadi dari keturunan Sam ini, maka dikatakan turun dari sana satu bangsa. Keturunan dari sana, yaitu keturunan bangsa orang-orang putih. Orang-orang putih, orang-orang termasuk Arab di dalamnya. Mereka ini sesudah keturunannya banyak, mereka pergi ke selatan. Ke selatan akhirnya mereka berkumpul di yang kita sebutkan kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud. Mereka tinggal di selatan Jazirah Arab, di kawasan Hadramaut. Sesudah itu mereka dibinasakan oleh Allah. Ada keturunan Nabi Nuh tersebut, ada lagi keturunannya, yaitu mereka tinggal di utara Jazirah. Yang tadi di selatan Jazirah, sekarang ini tinggal di utara Jazirah Arab, yaitu di negeri yang namanya Al-Hijr. Hijr atau disebutkannya sebagai kota, yaitu Madain. Sekarang ini di kawasan utara Saudi Arabia, Madain Soleh. Itu sebagai tempat yang reserve, yang dijaga oleh pemerintah. Jadi di situ kata Madainnya. Yang tadi Hud ke selatan, di selatan mereka mempunyai bangsa yang kuat, yang besar, yang hebat-hebat, tapi semuanya dibinasakan oleh Allah karena menentang Nabi Hud dan juga ajaran Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita mereka, tidak ada, akhirnya sekarang pindah ke utara, yaitu kepada kaum Madian, kepada kaum Samud yang ada. Yang di mana di sana ada seorang nabi yang diutus oleh Allah yang bernama Nabi Saleh alaihi salam. Kita sebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan ada 4 orang nabi berasal dari bangsa Syriani, 4 orang nabi dari bangsa Arab, dan sisanya dari Bani Israel, dan juga keturunan Nabi Ibrahim. Yang dari Syriani, bangsa Syriani itu karena termasuk peradaban yang kuno, yang awal Syriani ini, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sis, dan Nabi Nuh. Yang ini Syriani 4. Sedangkan yang Arab, nabi-nabi yang dari bangsa Arab tersebut, yaitu Nabi Hud kita sudah sebut, yang sekarang Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib alaihi wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini 4 semuanya. Jadi Saleh termasuk kira-kira orang-orang atau keturunan Arab. Cerita. Maka dari itu kalau kita lihat di dalam kitab Bani Israel, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tidak ada cerita Nabi Hud dengan Nabi Saleh ini. Kenapa? Karena mereka bukan bangsanya. Bukan dari keturunan Bani Israel, karena ini dari Arab. Jadi mereka tidak ada kisah-kisah seperti itu. Berkaitan dengan Nabi Saleh dengan Nabi Hud ini. Yang ada Nabi Hud di istilahnya orang-orang Barat, orang-orang Eropa. Walaupun nggak ada kisahnya dalam kitab-kitab mereka, tapi ada kisahnya dalam kisah-kisah, yaitu Robin Hood. Robin Hood lain lagi ceritanya, bukan Nabi Hud. Hud juga yang ada. Nah, sini kita pergi Saleh, yaitu Nabi Saleh. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dikatakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kazzabat samudul mursalin. Telah mendustakan. Nah, di sini kita sebut kazzabat, sama seperti Ad yang ada
yaitu ad muzakkar. Di sini Samud muzakkar, yaitu apa disebutnya male, tapi perkataannya di sana kata kerjanya muannas kadzabat. Nah, jadi female. Nah, kenapa di sana kita sudah sebutkan salah satu yang ada di ketika bincang masalah Nabi Hud tersebut, yaitu qabilah kadzabat, fi'ah, kelompok daripada kaum Samud tersebut. Kita sebut Samud ini, kita lihat dia adalah keturunan daripada Ad. Nah, Ad siapa? Kaum Nabi Hud. Jadi ini keturunan cicit yang ketiga dari Nabi Nuh, anak Sam. Sesudah itu yang keempatnya baru datang Samud. Artinya Ad dulu. Ad dulu yang atas. Nah, kemudian datang Samud ini. Maknanya baru dekat saja, berdekatan dengan zaman Nabi Nuh, itu yang disebutkan sebagai bapak manusia yang kedua. Jadi kita Samud seperti itu. Samud ini adalah nama moyang atau nama asal keturunan bangsa itu. Samud. Samud bin Ad katanya sebutnya. Terus kepada Ibn Sam ibni Nuh alaihis salam. Mereka telah mendustakan mursalin, para nabi, padahal hanya seorang nabi, yaitu Nabi Saleh. Kita sudah sebutkan kenapa disebutkannya jamak, karena sama saja. Mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Makanya dijamakkan mursalin. Nah, jamak mursalin. Kalau Nabi Nuh, para ulama menyebut mursalin, jamak mursalin, karena Nabi Nuh sendiri 950 tahun. Jadi seolah-olah banyak nabi, banyak rasul. Tapi kalau yang di sini dia tidak banyak apa yang kita mursalinnya tersebut. Hanya memang sudah ditentukan siapa yang mendustakan seorang nabi sama dengan mendustakan semua nabi. Nah, di dalam riwayah Nabi Saleh ini tidak panjang umurnya. Nabi Saleh tidak panjang umur. Nabi Saleh hanya 58 tahun saja umurnya. Tidak terlalu panjang. Jadi sebutnya mursalin, seorang rasul, mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan para rasul. Tapi umat Islam tidak mendustakan siapa-siapa. Satupun rasul tidak ada didustakan oleh umat Islam. Kita beriman kepada semuanya. Kepada semua rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membedakan salah satu daripada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kami beriman sebagai rasul, sebagai rasul. Baik, ketika apa yang ada, yaitu izqala, ketika berkata kepada mereka saudara lelaki mereka Saleh, tidakkah kalian bertakwa? Ala tattaqun. Itu adalah seruan para rasul, seruan para nabi itu. Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Hanya seruannya begitu. Ya, nabi-nabi dan rasul-rasul. Sekarang juga diteruskan oleh para ulama warasatul anbiya. Mereka hanya menyeru kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Tidak ada pemaksaan. Hanya sebutkan, tidakkah kalian bertakwa? Takut kepada Allah, hanya itu yang bisa. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh para nabi yang dahulu dan juga para pewarisnya sekarang. Kata Nabi Saleh, inni lakum rasulun amin. Aku sesungguhnya adalah seorang rasul yang dipercaya, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku membawa perintah, fattaqullaha wa ati'un. Semua nabi yang disebut sebelum ini, Nabi Hud, Nabi Nuh, sama sebenarnya. Yang pertamanya ala tattaqun, yang keduanya fattaqun. Fattaqullah. Tidakkah kalian bertakwa? Terus yang keduanya ditegaskan lagi, bertakwalah. Yang pertamanya pertanyaan. Seorang hari ditanya, tidakkah kalian bertakwa? Ya, secara sopan santun begitu. Tidak ada apa sopan santun. Tidakkah kalian mau bertakwa? Nabi Hud begitu juga berkata kepada kaumnya,
lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Sama 124. Kemudian Nabi Nuh juga begitu. Tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian baru di situ mengaku bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka karena aku utusan Allah yang dipercaya, fattaqullah. Bertakwalah kalian. Bertakwalah kalian, dan yang keduanya wa atiun. Taatlah kepadaku. Ini adalah risalah. Takullah, bertakwakan kepada Allah dan ikutilah aku. Taatlah kepada aku. Ketaatan kalian dan juga ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kalian kepada aku, itu semuanya aku tidak menginginkan upah. Tidak menginginkan imbalan. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Tidak aku meminta apa-apa upah, apa-apa imbalan, kecuali imbalanku itu illa ala rabbil alamin, yaitu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Dari kalian tidak mau, tidak menginginkan apa-apa upah. Begitu juga yang kita lihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, apa yang kamu mau dari dakwah kamu ini? Apakah kamu mau mengumpulkan harta dari dakwah tersebut? Maka kami akan kumpulkan harta-harta kami berikan kepada engkau sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Apakah kamu karena seruan kamu ini karena kamu mau mendapatkan perempuan yang cantik, maka kami akan carikan perempuan yang cantik sehingga engkau mendapatkan perempuan yang paling cantik. Apakah kamu dengan dakwah ini karena kamu ingin menjadi raja, maka akan kami jadikan engkau raja kami. Yang tidak pernah terjadi ada raja di Masjidil Haram atau di tanah haram. Atau karena kamu sakit. Karena kamu sakit oleh siapa? Oleh sentuhan jin dan setan. Sehingga kamu tidak bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Maka kami akan cari dokter. Kami akan cari orang perawat yang merawat kamu supaya kamu sembuh. Itu semua. Semuanya ditolak oleh Nabi. Bukan itu tujuan aku, bukan sana. Ini juga Nabi Nuh juga, Nabi Hud, Saleh juga, semuanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud begitu juga. Nabi Nuh begitu juga. Semua nabi seperti sebegitu. Tidak ada mereka mau mendapatkan harta keduniaan, tidak. Kecuali ada yang dua yang kita sebutkan, yaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Mereka ini memang nabi yang raja, rasul yang raja. Sudah itu mereka hidup di Madain tadi. Mereka hidup di Madain Soleh. Sekarang masih ada itu. Bahkan Margat Satwa tempatnya dipelihara, dijaga itu. Kalau kita pergi ke sana, kita lihat ada tempatnya yang indah. Di kawasan sana adalah kawasan yang subur. Kawasan yang bagus tempatnya untuk bercocok tanam, untuk berladang, untuk hidup di sana sangat bagus. Makanya dikatakan oleh Nabi Saleh kepada mereka, wahai bangsaku, kaumku, atutrakuna fi ma hahuna aminin. Apakah kalian pikir kalian dengan kehidupan yang begitu megah, begitu mewah kehidupan kalian di sini, kamu akan dibiarkan hidup terus di sini dengan aman sampai hari kiamat, sampai kamu tidak mati? Karena dalam ayat surah Hud ada disebutkan ini, wasta'marakum alaih. Mereka ini orangnya termasuk orang-orang yang panjang umurnya, sehingga mereka hidupnya begitu selesa, hidupnya begitu enak, dengan apa yang ada, karena hidup mereka ini di fi jannatin wa uyun. Di sana ada taman-taman dan juga ada mata air. Tengok, ya, bayangkan satu negerinya samud di sini, di sana ada taman-taman, kebun-kebun yang ada begitu indah. Kemudian ada mata air.
Tempatnya di padang pasir. Di padang pasir. Begitu indah kalau kita lihat cuman fi jannatin wa uyun. Dan juga di sana ada wazuru'in, tumbuh-tumbuhan, banyak tumbuh-tumbuhan yang begitu indah. Kita melihat seolah-olah seperti yang kaum sebelumnya, yaitu kaum Nabi Hud, begitu juga di sana di Hadramaut, mereka dengan keindahan dan juga dengan bagaimana tempat di sana yang cantik tersebut. Di sini juga kaum Nabi Soleh juga begitu. Dan juga ada disebutkannya ada pohon korma wa nakhlin. Yang mana nakhlin ini, nakhlil korma ini tal'uha, mayangnya, talak yang ujungnya itu sangat halus. Menandakan ini kalau di orang-orang Arab, kurma yang begitu, talak kan kurma ini ada 6 nama kurma ini. Sebelum menjadi tamar. Sebelum menjadi tamar yang kita makan yang biasa yang sudah keras itu namanya tamar itu. Ini namanya tamar. Jadi di sana ada namanya nih. Talak ini yang kecil yang pertama keluar, bijinya yang pertama keluar. Sama kalau di kita juga padi. Kan kalau padi itu sebelum jadi beras, sebelumnya jadi apa? Benih. Sudah jadi benih, dia menjadi apa yang ada, hidup disebut. Nah, selepas hidup, apa yang ada bijinya yang ada di sana baru disebutnya sebagai padi. Benih padi. Sesudah padi kita keluarkan kulit-kulitnya, akhirnya menjadi beras, ya kan? Sudah beras, kalau kita masak jadi nasi. Namanya begitu. Korma seperti juga. Namanya yang pertama talak. Yang ada. Kemudian dia akan menjadi rutob. Korma yang basah. Korma yang basah yang biasa kita Ramadan nanti itu rutob, itu memang enakan. Ini yang dimakan oleh siapa? Maryam ketika dia dalam sendiriannya di mana? Di tempat yang sendiri di sana, tidak ada makan, tidak ada minum. Allah membuatkan untuk dia yaitu pohon korma yang mana tinggal digoyang kormanya tersebut akan turun rutoban janiya. Ini yang apa disebutnya, gizinya sangat kuat rutob tersebut. Jadi talaknya ini halus, mayang disebutnya, bukan mayang sari, lain lagi. Di sini sebutnya mesti mayangnya hadim disebutnya pada hadim yang ada. Kita lihat dia tumbuh-tumbuhan disebutkan banyak tumbuh-tumbuhan. Wazuru tambah tumbuh-tumbuhan apa? Tapi kenapa disebutnya korma? Di sini zuru kan macam-macam sebutnya, sebut sana, sebut sini. Duren sing tidak ada di sana, rambutan tidak ada di sana. Yang ada yang mananya tumbuh-tumbuhan tersebut. Tapi disebutnya di sini adalah korma. Karena korma kita sebut di sana ada sebagai tanda kekayaan seseorang itu. Kalau di rumah tidak ada korma, itu berarti rumah tersebut, keluarga tersebut adalah keluarga yang miskin. Nah, orang-orang miskin, maka itu kan kita sunnahnya di rumah kita itu harus ada korma. Tapi masalahnya kita di sini, bukan di negara Arab. Nah, kalau di negara Arab bisa jadilah karena banyak korma, bisa ada. Tapi di kita mencari korma susah juga. Ada korma, korma tahun-tahun untuk dapat dari itu, baru sampai sekarang belum habis-habis korma yang tahun lalu. Datang dapat korma lagi, nggak pernah dimakan. Korma, karena korma makanannya yang tersebut. Nah, sesudah disebutkan tumbuh tersebut itu, ini kepakaran mereka. Nah, kepakaran mereka sudah bertani, perkebunnya bagus, cantik. Mereka mengalirkan air-air yang ada di sana, irigasi sangat indah. Irigasi dari kaum saum tersebut. Nah, yang paling hebatnya watan hituna minal jibali buyutan farihin. Kalian gunung-gunung ini. Gunung-gunung kan gunung. Kita lihat di sana dari tanah yang ada batu-batu tersebut yang ada. Kalian pahat gunung-gunung tersebut. Ini dikatakan kalau kita cerita tentang kaum Ad yang lalu, mereka hebat dalam ketentaraan, dalam kimianya, dalam ilmu kimianya. Kita sudah sebutkan mereka mau mencoba untuk panjang umur. Mereka bikin pabrik, laboratorium untuk memanjangkan umur mereka.
la'allakum takhludun. Siapa? Orang-orang Nabi Hud tersebut yang di sini mereka tanhituna minal jibal. Mereka ini adalah para pemahat yang farihin, yaitu yang pakar, yang hebat. Maka dikatakan pahatannya, kalau kita lihat sekarang itu kawasan itu subhanallah, begitu halus pahatan-pahatannya, di mana di gunung tersebut. Gunung-gunung yang ada di sana semuanya dijadikan rumah. Nah, dijadikan rumah, mereka pahat dan mereka tinggal di dalamnya. Begitu indah. Kita sebut yang di Hud, begitu indah juga mereka mempunyai bangunannya kan. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Ayat yang kita baca sebelum ini, tahun lalu. Kita baca seperti itu. Indah yang Hud. Bangunannya juga indah sekarang. Begini juga di kaum Nabi Soleh di sini. Begitu. Mereka menjadikan gunung-gunung tersebut sebagai rumah, istana-istana mereka. Nah, ya. Dengan keindahan, kehebatan mereka ini akhirnya farihin. Mereka ini berbangga, sombong dengan kehidupan mereka tersebut. Hebat dalam pertanian, hebat dalam perladangan, hebat dalam pemahatan, hebat tersebut. Dengan mereka akhirnya lupa diri. Mereka lupa diri. Akhirnya Nabi Saleh mengingatkan mereka, fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada aku. Karena mereka sudah keluar dari jalan fitrah mereka. Mereka sudah keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah supaya mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesudah Nabi Saleh meminta kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada Nabi Saleh mereka melarang mereka, wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kalian taat tunduk kepada perkara atau perintah orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas ini adalah alladzina yufsiduna fil ard. Mereka ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi dan juga mereka tidak melakukan perbaikan, yuslihun. Jadi kita sudah sebut keindahan yang ada pada mereka, juga bagaimana bangunan, pahatan-pahatan yang begitu indah dari mereka, tetapi mereka ini banyak yang yufsidun. Yufsidunya kemana? Yaitu mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka merusak kedudukan mereka tersebut dengan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini tidak membuat kebaikan. Yuslihun, perbuatan soleh. Nah, jadi perbuatan yang soleh. Artinya tidak taat. Mereka ini tidak taat. Sesudah dipanggil seru demikian oleh Nabi Soleh, akhirnya kaum Nabi Soleh tersebut berkata, qalu innama anta minal musahharin ma anta illa basyarum misluna. Jadi kata mereka, jawaban kaumnya yaitu kaum Samud, hey Soleh, kamu ini di luar tidak seperti kami gitu. Hiduplah dengan keenakan, dengan kenikmatan, hidup dengan kami. Makanannya, buah-buahannya, tanam-tanamannya, bangunan rumah-rumah yang indah-indah yang di bukit dijadikan tersebut, hidup saja seperti kami lah kata. Kenapa kamu memikirkan ingat akhirat kah? Nah, disebutkannya. Ingat kepada Tuhan kah? Tersebut. Dan juga melarang mereka untuk menyembah berhala mereka. Engkau ini sebenarnya minal musahharin, termasuk orang-orang yang kena sihir. Ini memang musahharin ini semua tuduhan yang dituduhkan kepada para nabi oleh kaumnya itu bahwa mereka ini kena sihir. Kepada Nabi Muhammad juga kena sihir. Begitu juga Nabi Musa oleh Fir'aun dituduh kamu juga mashura, kena sihir juga.
Nabi Hud yang sebelum ini sebut kena sihir juga. Ya tidak ada lain. Tidak ada lain. Apa yang mereka sebut, kamu kena sihir. Nah, yang ada. Maka dari itu, tidaklah engkau ma'anta illa basyarun. Tidaklah engkau kecuali manusia biasa. Seperti kami, misluna. Basyarun misluna. Nah, seperti basyarun misluna. Tidak ada kelebihannya kamu. Sama seperti kami. Kamu makan, kami makan. Nah, kamu membuat sesuatu, kami juga membuat sesuatu. Sama. Tidak ada kelebihannya. Sekarang kenapa kamu menyeru seperti begitu? Kenapa kamu menyeru seperti supaya kami tidak menyembah berhala kami atau Tuhan mereka atau tidak menikmati apa yang mereka miliki di dunia? Malah kamu akan membuat menyuruh kami taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kalau begitu, fa'ti bi ayatin, maka datangkanlah kepada kami suatu tanda mukjizat, ayat yang membuktikan bahwa engkau adalah benar. Seruan kamu untuk kami bertakwa kepada Tuhan kamu sebagaimana kamu sebut, dan juga seruan kamu supaya kami taat kepada kamu. Kalau kamu betul-betul berkata apa yang kamu katakan adalah betul, maka fa'ti bi ayat, datangkanlah mukjizat, tanda. Apa yang jadi apa di sini? Baiklah, kata Nabi Saleh dalam surah yang lain dikatakan, baik, sekarang apa yang kamu mau? Katakan kalau misalnya open source, apa saja mukjizat bisa. Tapi kalau yang ini istilah bahasa kitanya nggak keren, kalau apa saja. Tapi yang kerennya apa sekarang? Apa yang kamu mau? Nah, ini yang hebat. Maknanya ditantang. Ditantang. Akhirnya kata kaumnya, baik kalau kamu mau begitu. Sekarang kami mau kamu mengeluarkan seekor unta seorang ekor yang unta yang merah besar dalam keadaan mengandung dari batu ini. Ditunjuk batunya. Jadi kalau kita di Brunei tahu batunya, batu bersurat, tahu tempatnya di sana, batu bersurat. Sana, keluar dari sini. Keluar dari batu ini, yaitu seekor unta, batunya yang kecil yang, tapi keluar unta dari sini besar, badannya, warnanya merah dan bunting. Nah, itu kan hebat. Keluarnya dari mana? Dari batu. Kalau kita kan tidak masuk akal. Kalau misalnya dari betina, unta betina iyalah tahulah, yang betina akan hamil kan. Kemudian akan melahirkan dari betinanya tersebut. Tapi ini tidak batu. Keluar dari dabi batu. Baik, keluarkan dari situ. Kan kita sudah sebut mereka kan memahat gunung-gunung jadi rumah-rumah. Jadi memang batu-batunya indah. Nah, tempat-tempat itu. Jadi dikhususkan tempatnya di sini. Keluar. Akhirnya kata siapa? Nabi Saleh, baiklah aku. Karena dia mengharap mereka akan beriman. Kalau aku datangkan itu kalian semuanya beriman, ya kami akan beriman. Akhirnya Nabi Saleh sembahyang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya begitu saja dilihat oleh mereka. Nabi Salehnya beriman, sembahyang. Selepas sembahyang keluar, batu yang mereka tunjuk tadi bergerak. Bergerak, tidak lama setelah bergerak tersebut keluar onta seperti yang mereka inginkan. Onta yang mereka sifatkan, yang besar, merah, bunting dengan apa yang ada. Keluar dari batu itu. Wah, baru di sana. Ketika keluar tersebut, fa'amana. Ada yang beriman, ada juga yang tetap menolak. Nah, ada yang beriman kepada Nabi Saleh, ada juga yang tetap menolak. Maka kata Nabi Saleh, qala hadzihi naqatun. Ini adalah unta betina, naqatun. Nah, yang peraturannya laha syirbun, dia akan mempunyai, karena di tempat tersebut ada ada sumur. Nah, di tamunya di Madain ini ada sumur. Di sana kan banyak sumur. Ini kebetulan ada di tengah-tengah kotanya, di situ ada sumur yang mana mereka semuanya mengambil air dari sumur tersebut. Nah, sekarang di sini kamu sudah mau mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu onta sini. Nanti yang
kita akan lakukan, kita gilir. Nah, mulai dari sekarang, maka sehari unta ini akan minum air sumur itu. Sehari, kamu tidak boleh ganggu. Kalian tidak boleh ganggu. Cari yang lain-lain. Nah, tempat yang, tapi yang sumur ini asal tempat mereka, yaitu mereka dibiarkan. Nanti hari berikutnya si onta tidak akan minum dari situ. Kalian yang akan minum dari apa? Dari sumur tersebut. Dan yang mereka mendapatkan keistimewaannya, pagi-pagi onta ini minum air sumur tersebut, sorenya akan mengeluarkan susu. Kalian gunakan susu tersebut. Kalian manfaatkan semua susu tersebut. Seluruh penduduk tidak ada terkecuali minum susu. Dari mana? Dari onta yang tadi mukjizat. Onta gitu dikatakan kalau kita ngitung-ngitung gitu. Di dalam riwayat bahwa yang iman kepada Nabi Saleh ini hanya 2.800 orang saja. Nah, ada 2.800. Ada riwayat juga dikatakan 12.000. 12.000 yang beriman kepada itu. Jadi Nabi Saleh nanti keluar dari negeri itu dengan 2.800 atau 12.000. Dikatakan penduduk Nabi Saleh itu 6 kali lipatnya. Nah, kalau 2.000, 3.000 aja kali 6 misalnya. Nah, 3.000 berarti ada berapa? Ada 18.000. Penduduknya itu ada 8. Ini 18.000 ini semuanya minum susu. Dari mana? Dari onta. Tidak, makin minum saja keluar itu. Tidak habis. Hanya untuk sehari itu. Biar pagi minum sumur, dihabiskan itu sumur, nanti sorenya mereka memberikan susu. Besok si onta tahu diri. Tahu diri dia tidak minum dari sumur itu. Dibiarkan untuk mereka yang minum, menggunakan seperti biasa. Untuk tanaman-tanaman mereka, untuk binatang-binatang mereka, buat seperti gitu. Tapi onta diam. Tidak melakukan apa-apa. Ini berhari-hari. Lama kejadian tersebut. Akhirnya mereka bosan juga. Mana mereka tidak di sini, sehingga mereka melihat seperti begini saja. Tidak ada apa signifikannya sekarang. Ya, kita minum susu, air yang ada, nanti airnya habis. Sama seperti Bani Israel. Bani Israel ketika mereka yatihuna fil ardi arba'ina sanatan, mereka di dalam pengasingan selama 40 tahun, mereka mendapatkan makanan yang nikmat sekali, makanan dari surga. Manna wassalwa, buah-buah dari seperti mushroom begitu, dan juga dari burung-burung kecil. Tinggal makan, nggak perlu dimasak, nggak perlu beli minyak bimoli kah, minyak apa yang nggak perlu. Tinggal makan aja, ada makan. Tapi mereka 40 tahun seperti itu, bosan juga. Ya kan? Dia mau yang lain, makanya itu dikatakan oleh mereka, dikatakan asilana kepada kami, mim bakliha wa kisaiha wa mufumiha wa basaliha, qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Bosan mereka juga, makanya jangan suka minta. Akhirnya bosan, apa yang mereka minta bosan, akhirnya mendapatkan hukumannya. Begini juga, sore datang, besoknya diem aja, nggak bisa menghitungkan sumur. Binatang-binatang mereka nggak minum, ladang-ladang, di taman-taman mereka nggak dapat air, karena dimakan oleh siapa? Si onta ini. Akhirnya bosan juga. Maka di sana dikatakan ini. Kan disebutnya laha syirbun untuk onta ini, walakum syirbun untuk kalian juga minum, yaitu yaumim maklum, yang ditentukan. Hanya ingat, wala tamassuha bisu, jangan kamu sentuh onta ini dengan sesuatu keburukan. Jangan disentuh ini, biarkan seperti itu. Biarkan seperti itu. Wala tamassuha bisu. Kalau misalnya kamu membuat keburukan, melakukan keburukan, mengganggu onta ini, maka fayakhuzakum azabu yaumin azim. Kalian akan mendapatkan kutukan
Kalian akan mendapatkan hukuman pada hari yang agung. Yang pada hari yang jelas, yang besar. Kalau kamu melakukan sesuatu terhadap unta betina ini, maka kalian akan mendapatkan keburukan, yaitu mendapatkan hukum azab. Fi yaumin azim. Sudah saya sebutkan. Mereka enggak sabar itu. Apa bikin peraturan seperti gini? Bosan mereka. Akhirnya mereka sepakat, kita bunuh itu onta. Dibunuh, ontanya akan dibunuh. Akhirnya siaplah mereka. Ada dua orang anak muda, yang satunya namanya Musyaddad, yang satu namanya Kondur. Dua. Bahkan riwayat-riwayat ada menyebutkan mereka ini dihasut oleh ada seorang wanita kaya yang tidak suka sama Soleh tersebut. Dia mempunyai anak yang cantik. Dia istiharkan, siapa yang bisa membunuh onta tersebut, maka saya kawinkan dengan anak saya. Kebetulan si Musyaddad dengan si Gondor ini orang biasa, bahkan disebutnya orangnya tidak cantik, tidak bagus gitu. Orang-orang yang biasa. Tapi karena mereka mau mendapatkan itu, siap. Dikatakan Musyaddad datang, pergi ke tempat onta. Karena ontanya tempatnya di situ saja, tidak pergi kemana-mana. Di kawasan gunung, di kawasan bukit tersebut. Jadi di sana sumurnya di sana ada. Maka itu sumur ini itu kita lihat waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Di dalam perang Tabuk tahun 9 Hijrah, Nabi Muhammad kan pergi ke utara mau perang Tabuk, mau melawan orang-orang Romawi. Tentara Nabi 30.000. Tentara Romawi mereka sudah menyiapkan diri dengan 200.000 tentara. Nabi Muhammad tidak timbal di mana? Di Madinah. Tidak, kalau begitu lebih baik kita pergi serang mereka. Kalau mereka datang ke Madinah susah. 200.000, Madinah nggak sampai segitu. Habis kita nanti. Makanya Nabi Muhammad lebih baik kita keluar, yaitu pada tanggal 9 yang disebutnya Jaisul Usrah. Jadi dalam perjalanan Nabi melalui Madain ini. Dalam perjalanan Madain. Akhirnya ketika sampai di sana, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua ada sumur-sumur yang ada. Akhirnya masak di sana, membersihkan kidir-kidir, membersihkan panci-panci yang lain semuanya dengan air-air yang ada di sana. Juga masakan yang ada dengan menggunakan air di sana. Sesudah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan diteruskan. Masakan yang sudah dimasak itu jangan diteruskan. Semuanya buang. Semuanya disuruh dibuang. Karena apa? Ini adalah tempat ada azab. Yang Madain Soleh yang dilalui oleh Rasulullah, ini azab daripada yang kaum Nabi Soleh tersebut. Jadi jangan kamu semuanya buang, digidir, makanan kamu kasihkan ke binatang kita saja, kepada binatang yang kita bawa, supaya tidak mubazir kan. Akhirnya Rasulullah SAW, mari saya tunjukkan kamu ke sumurnya. Sumur siapa? Sumur onta itu. Maka sahabat ikut dengan Nabi. Sahabat ikut dengan Nabi, diberitahu ini sumurnya, sumur yang Nabi Soleh tersebut. Akhirnya di sini kata hiduplah mereka semuanya mau membunuh. Musyaddad dengan si Kondur ini pergi, Musyaddad dengan panahnya ada di sana, ada sudah untanya dipanah unta tersebut, akhirnya kena. Jatuh unta tersebut karena panah, akhirnya si Kondur yang satu lagi ditebas dengan pedang dia, sampai mati, sampai yang mati terbunuh. Tapi anaknya kan kita sebut dia kan hamil bunting ketika itu, jadi melahirkan anaknya sesudah itu lari. Anaknya karena apa? Ibunya sudah dibantai oleh si dua orang ini, maka dikatakan dia lari pergi naik ke gunung. Naik ke gunung dengan menjerit kan melihat yang ada, dia dikejar-kejar sama si Saddad dengan siapa? Si Kondur. Dikejar-kejar sampai di atas bukit sana, tahu hilang siapa? Si anak ini. Makanya dia selamat, tidak tahu pergi kemana anak ontanya ini. Mungkin ada di taman safari dia. Maka dikatakan pergi naik ke ontanya ke atas. Pergi selamat yang satu ini, yang anaknya tadi, anaknya tersebut. Maka sesudah membunuh onta tersebut, padahal yang membunuhnya dua orang, tetapi
mereka semuanya kena hukum. Karena apa? Karena mereka semuanya setuju dengan apa yang dilakukan oleh dua orang ini. Nah, mereka setuju dengan apa yang dilakukan oleh dua orang. Akhirnya mereka semuanya kena hukum. Maka dikatakan di sini wa asbahu nadimin. Mereka menyesal pagi-paginya. Sesudah membunuh onta tersebut, akhirnya mereka merasa menyesal. Menyesalnya apa? Kan sudah sebut. Kalau kamu membuat dia mengganggu unta ini, kalian akan mendapatkan hukuman. Apa akan mendapatkan hukuman? Dalam ayat yang lain disebutkan salah satu ayam, kamu akan mendapatkan hukuman. Tunggu 3 hari. Tunggu tiga hari. Hari keempatnya kamu akan kena hukum. Maka dikatakan di sini dikatakan fa akhazahumul azab, maka mereka mendapatkan hukuman azabnya. Mereka membunuh onta pada hari Rebo. Itu onta hari Rebo. Hari Kemisnya mereka menjadi kuning. Wajah-wajah mereka, tubuhnya semuanya berubah menjadi kuning. Itu karena sebagaimana disebutkan oleh siapa? Nabi Saleh. Undur. Tunggu 3 hari. 3 hari akan kamu. Tamat tahu. Di dalam ayat lain lagi disebutkan tamat tahu, bersenang-senanglah kalian. Padahal mereka sudah mau kena hukum. Tapi dikatakan bersenang-senanglah kalian. Untuk mendapatkan sebelum kamu semuanya akan binasa. Makanya hari pertama kulit mereka semuanya kuning. Sama mereka melihat, kenapa jadi kuning begini? Hari keduanya yaitu hari Jumat semuanya menjadi merah. Fahmarrat, merah. Hari Jumat. Hari Sabtunya faswaddat, menjadi hitam. Jadi hitam yang ada hari Sabtu. Hari Ahad mereka semuanya dihukum. Jadi harba yang dihukum. Tengok 4 hari tadi. Rebo mereka membuat kejahatan yang ada yang mereka lakukan. Hari Kemisnya mereka semuanya menjadi kuning bentuknya. Hari Jumatnya menjadi merah dan hari Sabtu menjadi hitam. Dan Minggu so'iqah, mereka semua ada getaran, dentuman. Karena mereka ketika itu tahu kalau begitu kita bunuh juga siapa Soleh. Kita bunuh juga Soleh kalau begitu. Mereka mau membunuh Soleh, tahu datang getarannya petir yang datang. So'iqah, menghancurkan mereka. Semua dihancurkan oleh petir tersebut, seolah-olah rumah-rumah mereka semuanya kosong, tidak ada apa-apa. Semuanya sudah binasa. Semua bisa binasa, tidak ada yang selamat. Yang dengan Nabi Soleh yang kita sebut tadi 2.800 kah atau yang 12.000 semuanya sudah keluar. Sudah keluar dari mana? Dari tempatnya ini Madain ini. Sudah keluar dari Hijr ya. Nama kotanya Hijr atau ada sudah keluar. Semuanya binasa. Kecuali ada seorang saja yang enggak binasa. Kaum Nabi Soleh, mereka kaum ini juga kufur seperti yang lain, tapi dia ini selamat. Yang disebutnya dengan siapa? Abu Ragul. Abu Ragil. Nama dia Abu Ragil. Dia bangsa Samud. Ketika terjadi hukuman Allah, dia selamat. Dia telah selamat. Dia tidak kena hukuman. Tidak menjadi merah, tidak kuning, tidak menjadi merah, tidak menjadi hitam. Si Abu Ragil ini. Kenapa? Tidak kenapa mereka ini dia tidak sendiri, dia hanya sendiri yang selamat, Abu Ragil ini. Kenapa di sini? Kalau disebut to be continued nanti penasaran gitu. Enggak, Abu Ragil ini dia sedang ada di Mekah. Sedang ada di Mekah. Kan kalau di Mekah apapun terjadinya orang tidak semuanya akan selamat. Udkhuluha bisalamin aminin, masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Siapa saja. Kita cerita yang Nabi Hud, bangsa Nabi Hud kan kaumnya yang diminta oleh kaum tersebut untuk pergi ke Mekah untuk meminta doa, mohon doa supaya diturunkan hujan. Mereka selamat selagi ada di Mekah. Keluar dari Mekah terjadi kuning, merah, hitam, hancur. Yang untuk siapa? Si Abu Ragil ini. Yang si Abu Ragil. Macam ada nama sekarang yang bagus ya, Abu Ragil. Abu Ragila, merek ya? Abu Ragil gitu. Jadi dia hancur sesudah keluar. Sesudah keluar dari Mekah binasa, sama seperti kaum Nabi Hud juga begitu. Keluar dari Mekah semuanya binasa. Ketuanya yang dibawa ini dukun ketua mereka semuanya
binasa. Itu ya. Maka dikatakan di sini fa akhadhahumul azab inna fi dzalika laayah. Itu semuanya ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi wa ma kana aktsaruhum mu'minin. 5 menit enggak ada soalan nanti sebut. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah maha perkasa dan juga maha penyayang. Perkasa bisa menghancurkan, membinasakan kaum Samud tadi dengan hukumannya tersebut, rahimnya kepada orang beriman. Semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat nanti yang diselamatkan ini, mereka semuanya pergi ke selatan. Ada yang mengatakan pergi ke Yaman, kan tempatnya di utara. Ada juga yang mengatakan mereka pergi ke Palestina, ke utara lagi. Sehingga di sana ada kuburan Nabi Soleh. Ada kaumnya yang pergi ke selatan. Nah, di antaranya dalam riwayat kaum Nabi Soleh ini yaitu kumpulan perempuan, banyak perempuan yang ada. Tetapi perempuan tersebutlah ada yang pertama kali melakukan perbuatan lesbian. Nah, makanya homo dengan lesbian yang pertamanya lesbian duluan, baru homo. Makanya disebutnya LGBT, lesbian dulu kan. Enggak disebutkan itu dulu. Makanya mereka tahu itu cerita. Mereka tahu cerita itu. Karena ceritanya ini keturunan ini. Mereka pergi ke Yaman, semuanya perempuan, karena laki-laki banyak yang binasa kan. Yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah yang pertama itu. Ini cerita lain itu. Nah, selepas itu baru Nabi Lut. Nah, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Dan selepas Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di sana ada Nabi Lut. Yang perempuan tadi lesbiannya, Nabi Lutnya ke sana adalah homo. Yaitu Allah Maha Penyayang kepada yang beriman. Mereka semuanya diselamatkan, sedangkan kaum Nabi Solehnya Samud semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak taat kepada Nabi Soleh. Wallahu a'lam. Wah, habis.